Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di suatu tempat dalam rangka pemaparan atau pembahasan atau diseminasi modul 1.4 wilayah positif sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 9 Kota Makassar. Baik Bapak Ibu, satu hal yang saya sampaikan sebelumnya adalah terima kasih banyak atas kesempatannya untuk menghadiri kegiatan ini. Selanjutnya, sebelum saya mempresentasikan atau membahas tentang budaya positif, terlebih dahulu saya persilahkan kepada Ibu Kepala SMP Negeri 26 Makassar, Ibu Nur Rahma SPD MPD, untuk menyampaikan kata pengantar dalam proses diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian. Hari ini dengan cuaca yang sangat bersahabat, tidak panas dan tidak juga dingin. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendapat rezeki yang luar biasa, hujan. Itu pertanda bahwa rasa gerah yang kita rasakan berbulan-bulan terbayar sudah. Walaupun belum sepenuhnya, tetapi ini adalah rahmat yang luar biasa yang kita nikmati. Utamanya nikmat kesehatan. Kita semua hadir di tempat yang berbahagia ini karena kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang yang punya duit banyak tetapi tidak sehat, tidak ada artinya. Kita punya duit banyak dan sehat, alhamdulillah. Itu nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya juga kita menyampaikan salam dan salawat untuk Nabi junjungan kita Muhammad Rasulullah. Insya Allah akan selalu menjadi rahmatan lil alamin untuk kita, akan selalu menjadi uswatun hasanah untuk seluruh umat manusia, utamanya kita umat muslim, akan selalu menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ucapan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, utamanya adik-adik mahasiswa yang hari ini sempat mendampingi kita. Adik-adik yang insya Allah akan menjadi motor penggerak untuk pendidikan berikutnya yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita sekalian, utamanya untuk pelanjut pendidikan anak-anak kita berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebuah kehormatan dan kebanggaan, satu lagi guru kita, adik kita Pak Sahrir yang akan menempuh rangkaian kegiatan terkait dengan guru penggerak. Mudah-mudahan ada lagi yang terpanggil untuk mendaftar menjadi guru penggerak sesudah Pak Anas. Ada lagi adik-adik kita yang masih muda-muda. Ayo kita bergabung, ayo kita berpacu, karena saya yakin percaya di guru penggerak ini, saya ikuti tempoh hari waktu kegiatannya Ibu Rabia, banyak sekali hal-hal positif yang akan kita dapatkan, dan tentu saja tidak berhenti sampai pada Anda atau adik-adik sebagai calon guru penggerak. Mengapa hari ini kita laksanakan kegiatan tentang diseminasi tentang budaya positif? Ini diharapkan calon guru penggerak, ilmu yang didapatkan pada proses penjaringan guru penggerak tidak berhenti kepada guru penggerak saja, melainkan disampaikan, didiseminasi, ditularkan kepada teman-teman, secara khusus kepada anak-anak kita,
anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan di manapun anak-anak kita berada. Praktek-praktek baik yang didapatkan melalui program pendidikan guru penggerak harusnya kita sampaikan kepada anak-anak kita, karena inilah salah satu bagian penting dari kegiatan guru penggerak, memberikan edukasi positif kepada anak-anak kita. Hal-hal baik, praktek-praktek baik yang didapatkan melalui program ini harus menjadi bagian penting untuk dibagikan, tidak mandek kepada guru penggerak saja, dibagikan dalam bentuk kolaborasi. Jadi sekali lagi dalam bentuk kolaborasi. Mengapa ini dilakukan? Banyak hal-hal yang mungkin terabaikan selama ini, termasuk bagaimana kita mengenal secara pribadi peserta didik kita. Program pendidikan berdiferensiasi adalah salah satu bentuk pendekatan unik dari program guru penggerak untuk mengenal lebih dekat bagaimana karakteristik peserta didik kita. Kalau kita tidak mengenali karakteristik peserta didik kita, tentu saja treatment yang akan kita berikan kepada peserta didik kita akan salah. Sama halnya dokter, ketika dokter mau mengidentifikasi bagaimana gejala-gejala dari peserta didik kita, apa hal-hal yang menjadi substansi dari penyakit seseorang. Kalau dia tidak tahu bagaimana melihat atau mengidentifikasi penyakit yang dirasakan oleh pasien, maka tentu saja akan salah menentukan langkah berikutnya, dalam hal ini obat yang akan diberikan. Bagaimana mungkin misalnya seorang yang sakit kepalanya, terus obat yang diberikan adalah obat sakit perut. Nah, sama saja ketika kita secara gamblang ingin mengetahui diferensiasi peserta didik kita, maka yang utama adalah pahami bagaimana karakteristik peserta didik kita. Maka pada kesempatan ini sangat kita berbahagia karena teman kita Pak Syahrir insya Allah akan mengupas habis tentang diseminasi budaya positif untuk peserta didik kita, yang tentu saja ujungnya adalah bagaimana kita melaksanakan pendidikan berkelanjutan untuk memahami karakteristik peserta didik kita. Artinya ketika kita paham betul dengan karakteristik peserta didik kita, maka diharapkan kita bisa melakukan treatment yang lebih baik. Kita bisa melakukan follow up yang lebih baik dan pas dengan kebutuhan peserta didik kita. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan doa terindah untuk adik kita Pak Syahrir, mudah-mudahan menjadi penyemangat dan insya Allah Pak Syahrir bisa sukses menggapai pendidikan guru penggerak di SMP Negeri 2 ini. Doa kita Bapak Ibu insya Allah akan memudahkan langkah dari saudara kita Pak Syahrir, dan insya Allah akan ikut lagi teman-teman yang lain untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan guru penggerak kita ini. Ini saja yang ingin kami sampaikan, rasa bangga dan kagum kami kepada adik-adik guru penggerak. Mudah-mudahan betul-betul menjadi penggerak dimanapun adik-adik berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal kalam wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kepala SMP Negeri 2 Makassar yang telah memberikan pengantar dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempergunakan waktu dan mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya diseminasinya. Tapi sebelumnya itu kita coba untuk ice breaking ya, tapi dalam bentuk cerita. Jadi ice breakingnya itu seperti ini. Jadi ada 3 anak ya, ada 3 anak yang melakukan proses perjalanan menuju hutan ya. Ketiga anak ini bernama si Kimi, si Kama, dan si Kumu.
Sikimi, Sikama, dan Sikumu. Suatu ketika tiba-tiba ada serigala. Ada serigala yang kemudian mengancam 3 anak ini, Sikimi, Sikama, dan Sikumu. Dan Sikimi, Sikama itu mengambil alternatif untuk naik di sebuah pohon sehingga aman. Tersisa 1, Sikumu. Pertanyaannya adalah, di manakah Sikumu? Ada di antara Bapak Ibu yang bisa memberikan komentar? Ya, Sikumu berarti di sini. Itu sebuah ilustrasi untuk mengaktifasi kembali pikiran kita untuk memasuki diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif. Artinya fokus dan konsentrasi untuk Bapak Ibu masih terjaga. Baik Bapak Ibu sekalian, terminologi tentang diseminasi ini banyak paham ya. Ada yang mengatakan bahwa diseminasi itu adalah menularkan sebuah konsep. Ada yang mengatakan bahwa diseminasi itu adalah menyampaikan sebuah informasi kepada suatu kelompok, kepada sebuah komunitas. Ya, yang pasti semuanya berkorelasi. Bahwa diseminasi adalah sebuah konsep untuk menyampaikan informasi terhadap kelompok ataupun komunitas, dalam hal ini tentang budaya positif. Nah, budaya positif gambarannya seperti ini. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk. Seseorang hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Jadi fokus tentang pembiasaan baik itu lebih kepada tutur kata dan perilaku. Jadi ini yang dimaksudkan tentang budaya positif. Gambarannya seperti itu. Jadi budaya positif fokus kepada tutur kata, kepada perilaku, kepada sikap-sikap baik yang ditampilkan. Lanjut, bahwa ada beberapa yang akan dibahas satu persatu tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama akan berbicara tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini mungkin istilah segitiga restitusi masih langka ya kita dengar. Mungkin masih terkadang kita bertanya, ini segitiga restitusi sejenis makhluk apa? Ya. Kita akan jelaskan satu persatu. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, pembelajaran hendaknya dirancang berdasarkan kebutuhan belajar murid sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi intinya adalah bagaimana pembelajaran itu dibuat, bagaimana pembelajaran itu dikemas sebelum diberikan kepada peserta didik atau murid. Terlebih dahulu kemasannya harus berpihak kepada murid. Ya, lanjut, perubahan paradigma belajar, miskonsepsi tentang teori
kontrol menurut William Glasser. Jadi ini teorinya William Glasser tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Artinya adalah sebuah ilusi ketika kita menganggap bahwa kita bisa secara totalitas mengontrol murid atau peserta didik. Karena pada kenyataannya siswa itu bisa mengontrol dirinya sendiri berdasarkan kesadarannya dan didampingi oleh guru. Jadi ilusi kalau mengatakan bahwa kita seorang guru itu dapat mengontrol secara totalitas perilaku maupun sikap guru. Makanya ini bahasanya ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Jadi tidak ada sesungguhnya yang bisa memaksa murid untuk berubah perilakunya, tutur katanya, kecuali menghadirkan kesadaran diri sendiri untuk melakukan perubahan didampingi oleh guru. Ini menurut teori William Glasser. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Ya. Jadi ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyimpulkan tentang konsep disiplin. Ya. Nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi kembali lagi tadi ke kesadaran, keinginan peserta didik atau murid untuk berubah. Itu yang dimaksudkan. Nah, masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Ya, dia ada sedikit gangguannya, mati lampu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Ya, ini menurut William Glasser ya, seperti tadi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Penjelasannya, kebutuhan bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi ini masuk ke kebutuhan dasar manusia, atau bahasa lainnya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar yang tidak bisa tidak ada. Yang kedua, kasih sayang dan diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui. Itu masuk kepada kebutuhan penguasaan menurut William Glasser. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, ya. Kebutuhan akan kesenangan,
seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Contoh kasus. Jadi ada contoh kasus. Ibu Mira, wali kelas 7, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Wawan. Beberapa anak telah datang ke Ibu Mira dan mengeluhkan tingkah laku Wawan yang selalu mengambil bekal makan siang mereka yang dibawa dari rumah. Bahkan terkadang sampai memaksa. Jika Anda menjadi Ibu Mira dan menghadapi hal serupa, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Wawan melakukan hal tersebut? Jadi ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu dari kasus ini. Jika Anda menjadi Ibu Mira dan menghadapi hal serupa, apa yang Anda lakukan? Ya mungkin Pak Anas, ketika ada kasus seperti itu. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengobservasi lingkungan keluarganya, apakah ini anak berasal dari keluarga yang tidak utuh ataukah seperti apa. Itu dulu yang perlu dilakukan, baru kita mengidentifikasi hal-hal lain, misalnya apakah memang kepribadiannya seperti itu atau yang lain sebagainya. Ya, terima kasih pendapat dari Pak Anas. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah observasi ya, kemudian memperhatikan dari keluarga mana peserta didik atau murid tersebut berasal. Nah, jawabannya ada beberapa sebenarnya. Dalam konteks penerapan disiplin positif Ibu Mira, sebaiknya mencari tahu alasan Wawan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Wawan. Tadi saya sampaikan ada beberapa kebutuhan dasar manusia, seperti bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dalam hal kasus ini, kalau dilihat dalam perspektif kebutuhan bertahan hidup, maka Wawan lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang. Itu masuk kategori kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima, teman-teman Wawan jadi perhatian padanya. Jadi bukan sekedar lapar, tapi dia melakukan atau Wawan melakukan itu hanya sekedar ingin mendapatkan perhatian dari teman-teman yang ada di kelas tersebut. Kemudian penguasaan, Wawan merasa hebat, ya, karena temannya jadi takut dan memenuhi keinginannya. Jadi itu kebutuhan akan penguasaan yang dilakukan oleh Wawan. Kebebasan, Wawan merasa bosan dengan menu bekalnya sendiri yang itu saja. Ya. Jadi kebebasan itu masuk kategori bahwa Wawan sesungguhnya membawa juga bekal dari rumah, tapi menganggap bahwa bekalnya itu saja. Jadi dia mau bervariasi sehingga mengambil bekalnya temannya. Kemudian kesenangan, Wawan hanya iseng dan menikmati ekspresi temannya yang kesal. Jadi hanya senang saja kalau temannya itu jengkel sehingga dia mengganggu, sehingga dia mengambil porsi makan atau bekalnya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada 3 klasifikasinya atau pengelompokannya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain.
Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Penjelasannya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau murid atau siswa melakukan sesuatu hanya karena takut dihukum, maka ini adalah tingkat terendah dari sebuah disiplin yang dilakukan oleh peserta didik atau murid. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan ini yang akan membuat memiliki disiplin positif. Baik, saya lanjut tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, hukuman karena membuat murid takut, tidak nyaman, bersifat memaksa, membuat murid menyembunyikan kesalahan dan menjadi rendah diri. Yang kedua, penghargaan karena tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Ya, itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Konsekuensi lebih terencana atau disepakati sesuai peraturan murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru yang selalu memonitor murid. Kemudian yang kedua, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan serta merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Ya, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk kategori apa Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, itu masuk kategori konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah yang pertama itu hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman, dan yang kelima hukuman. Posisi kontrol guru. Nah, ini teorinya Dynebosen ya, tentang posisi kontrol guru. Kalau tadi William Glasser, ini Dynebosen. Jadi ada beberapa. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang kelima pemantau, dan yang keempat manajer. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasus, siswa yang tidak mengerjakan PR, kalau masuk kategori penghukum, maka redaksinya adalah kamu berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. Itu masuk kategori hukuman. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak ingatkan kamu selalu mengecewakan bapak. Kalau yang masuk kategori teman,
kamu harus ikuti aturan. Tidak buat PR-nya sekali ini saja ya, lain kali tidak boleh diulangi. Jadi itu posisi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada murid. Kemudian posisi pemantau redaksinya, kamu sudah tidak disiplin dalam kelas saya. Kamu tahu konsekuensinya, PR kamu ibu bapak tambahkan. Itu masuk kategori pemantau dari teori Dainegosen. Yang terakhir tentang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Kalau dari keseluruhan tipologi tentang hukuman dari Dainegosen, maka yang diposisikan terbaik untuk dilakukan atau dilaksanakan itu adalah posisi manajer. Posisi kontrol guru. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk kategori apa Bapak Ibu? Penghukum, pemantau, manajer, teman, atau kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini nanti dipetakan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi jawabannya adalah untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, masuk kategori pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, masuk kategori penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, masuk kategori teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu masuk kategori pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Jadi itu rangkaian penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mengelompokkan dia masuk hukuman, pemantau, atau keyakinan kelas. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini juga mungkin baru kita dengar. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara. Ini menurut Dainegosen ya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Jadi ada intrinsik, ada ekstrinsik. Motivasi atau dorongan yang lahir dari dalam diri itu masuk kategori intrinsik. Motivasi berdasarkan dorongan dari luar, entah karena dijanjikan penghargaan, dijanjikan hadiah, maka itu masuk kategori ekstrinsik. Seorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Pembentukan keyakinan kelas ada beberapa yang mesti diperhatikan. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak bisa terlalu banyak untuk kesepakatan tentang konsep keyakinan kelas. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu bisa diubah berdasarkan keyakinan kelas disepakati. Jadi bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Ada yang tahu Bapak Ibu? Konsekuensi dengan hukuman. Jadi kalau konsekuensi, aturan atau kesepakatan itu betul-betul melibatkan kedua belah pihak. Kalau sesuatu yang mau diterapkan itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Kalau hukuman
tidak, hanya satu belah pihak saja. Misalnya gurunya langsung meminta peserta didik atau siswa untuk berdiri, itu masuk kategori hukuman saja. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Segitiga restitusi ini sebuah dialog yang dilakukan antara guru dan murid, itu dalam rangka menghadirkan kemandirian dan tanggung jawab untuk peserta didik atau murid. Itu tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahap 1, menstabilkan identitas. Jadi ini gambaran dari slide terakhir, penjelasan ini kan panas. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Jadi tadi saya bahasakan bahwa segitiga restitusi itu adalah dialog yang dilakukan oleh guru dan murid dalam rangka untuk menghadirkan kemandirian dan rasa tanggung jawab untuk murid. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu tadi menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan kelas. Ya, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, jadi ada contoh penerapan segitiga restitusi itu dalam bentuk dialog, ya. Tapi tidak usah saya sampaikan, cukup dijelaskan bahwa sesungguhnya dalam dialog itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tadi saya bahasakan bahwa menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kesimpulan. Jadi ini masuk kategori kesimpulan untuk materi atau diseminasi budaya positif. Kesimpulannya, budaya positif adalah budaya yang sangat mendukung proses pengembangan sekolah menjadi sekolah yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi, komitmen, dan konsistensi dari seluruh warga sekolah agar dalam proses penerapannya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi seluruh warga sekolah. Ya, jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan, bahwa budaya positif dari tahapan-tahapan, ya silakan masuk Ibu Intan. Sekali lagi saya sampaikan kesimpulannya. Budaya positif adalah budaya yang sangat mendukung proses pengembangan sekolah menjadi sekolah yang berpihak pada murid. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi, komitmen, dan konsistensi dari seluruh warga sekolah agar dalam proses penerapannya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi seluruh warga sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, dari kesimpulan ini kita bisa menarik kesimpulan kembali bahwa sesungguhnya budaya positif itu bisa diimplementasikan di setiap sekolah itu berdasarkan kerjasama atau kolaborasi antara semua guru, mulai semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 26 Makassar. Ya, intinya adalah warga sekolah. Jadi warga sekolah itu semua.
mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pegawai, kemudian guru, kemudian pihak kantin, ya semua itu masuk kategori warga sekolah. Dan budaya positif ini hanya bisa berjalan ketika dilakukan kolaborasi dan konsistensi untuk melakukannya. Intinya itu. Baik Bapak Ibu, itu pemaparan saya tentang diseminasi tentang budaya positif tentang modul 1.4 sebagai CGP, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Makassar. Baik, sebelum ditutup ada beberapa mungkin yang ingin disampaikan pertanyaan sehubungan dengan ini. Sebelum kita ya panas, mungkin ada pertanyaannya sebelum kita tutup. Ada yang menarik dari penyampaian materi tadi, yakni disiplin positif, budaya positif. Artinya kalau kita berbicara negatif positif itu kan berbicara tentang sifat. Artinya kalau budaya positif berarti ada pembandingnya budaya negatif. Nah yang menarik di sini adalah disiplin positif. Kalau menurut saya pembandingnya tidak ada. Disiplin negatif itu tidak ada. Menurut saya Pak ya. Ya itu mungkin yang kalau budaya positif ada pembandingnya, ada budaya negatif. Jadi misalnya rajin dengan malas itu adalah pembanding. Nah kalau disiplin positif, saya pikir disiplin negatif tidak ada. Jadi disiplin penggunaan kata diksinya mungkin ada, dia menggunakan kata majemuk untuk melahirkan makna baru kah, ataukah penggunaan istilahnya saja seperti itu Pak, itu yang saya tanya. Ya, terima kasih atas pendapat dan pertanyaan dari Pak Anas, bahwa sesungguhnya ketika ada budaya positif, kemungkinan ada budaya buruk ya. Jadi tentang penjelasan ini yang dipaparkan kan budaya positif. Jadi kalau kita mencoba mengaktifasi kembali cara berpikir kita, bahwa ketika budaya positif itu terjelaskan bahwa melakukan praktek-praktek baik, maka sudah bisa dianalogikan bahwa budaya atau lawan dari praktek baik itu adalah praktek yang tidak baik. Mungkin seperti itu ya. Sehingga gambarannya, poin-poinnya nanti akan terjelaskan seberapa banyak poin tentang budaya positif yang kita implementasikan dari sekolah tersebut, maka akan semakin banyak lawannya atau berlawanan tentang itu. Seperti tadi, praktek-praktek baik, bagaimana membudayakan tentang budaya rajin, ya. Artinya ada hal-hal yang mungkin dari siswa selama ini kalau terlambat datang, ada yang diubah. Bagaimana caranya supaya praktek baik itu terimplementasikan sehingga tidak malas. Itu yang begitu yang saya maksud. Bagaimana supaya murid yang selama ini diberikan tugas itu jarang mengerjakan tugas-tugasnya, bagaimana menciptakan praktek-praktek baik di dalamnya? Tentunya menggunakan beberapa alternatif sehingga akan terjadi perubahan perilaku, perubahan sikap dari sebelumnya tidak mengerjakan tugas kemudian bisa mengerjakan tugas. Seperti itu mungkin gambarannya, bahwa memang setiap ada positif, ada pasangannya, ya, ada pasangannya. Mungkin Pak Amin ada sebelum kita tutup, ya. Ini antara konsekuensi dengan hukuman. Yang saya biasa lakukan itu pemberian konsekuensi. Misalnya kalau coret-coret tembok harus membersihkan kembali seperti yang minimal semula. Merusak sesuatu ya akan dia perbaiki seperti itu. Nah ini yang saya kalau kumaya sudah kalau kumaya artinya memberi semacam ya denda walaupun itu bukan bentuk materi. Artinya sebagai ya sebenarnya konsekuensi juga dari perbuatannya. Jadi yang saya bertanyakan ini yang mana yang sebenarnya lebih
lebih bagus diterapkan atau pemberian konsekuensi atau keduanya tidak ada yang kurang bagus. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi dari awal saya bahasakan perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sama sekali tidak ada pembicaraan atau kesepakatan yang dihadirkan antara guru dan murid. Itu dulu. Kemudian kalau konsekuensi ada kesepakatan yang telah dilakukan oleh murid dengan gurunya. Misalnya, setiap guru semua mata pelajaran sebelum memulai pembelajaran di awal semester itu akan melakukan kontrak belajar istilahnya. Itu masuk konsekuensi. Ketika misalnya peserta didik atau murid tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan itu. Misalnya bahwa 3 kali ya, misalnya kehadiran untuk peserta didik 75% di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, itu masuk ke kategori konsekuensi disepakati oleh semua siswa. Yang kedua, semua siswa di kelas ini tidak boleh mencoret atau mencoret kelas. Itu masuk poin kedua. Selanjutnya seperti itu. Tapi yang dicontohkan oleh Pak Amin tadi, saya pikir sudah bagus. Jadi konsekuensi itu adalah melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh murid. Kalau dia mengotori meja, kan tidak relevan kalau mengotori meja kemudian disuruh berdiri mulai pagi sampai siang. Tapi konsekuensinya adalah ketika seorang murid mengotori meja, maka bagaimana murid itu bisa membersihkan meja tersebut. Jadi konsekuensi itu harus relevan, ada relevansinya dengan apa yang dilakukan oleh murid. Ya. Memecahkan kaca, konsekuensinya bukan disuruh keliling lapangan 100 kali, tapi bagaimana murid atau siswa tersebut bisa berupaya untuk mengganti kaca tersebut. Jadi konsekuensi lebih kepada relevansi antara apa yang dilakukan oleh murid, jadi tindakannya, sikapnya. Jadi itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Oke, terakhir sekali Ibu Ite sebelum kita tutup, 3 penanya saja tentang budaya positif. Apa judulnya ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Walaupun saya terlambat, kita berbicara masalah budaya positif. Budaya itu tidak lepas dari kita, dan mungkin lain kampung lain budayanya, tapi kita saling menghargai. Yang saya tanyakan tentang budaya positif, apalagi kita ini sebagai orang tua atau seorang guru selalu mau melihat peserta didiknya ke hal yang baik. Hal-hal yang dilakukan antara apalagi tadi konsekuensi dengan perlakuan hukuman, kita sudah melakukan 2 hal umpamanya atau sering kita lakukan itu, terus siswa tersebut tidak berubah. Yang saya tanyakan, kira-kira mungkin ada langkah-langkah baru bagi pemateri Pak Syahrir. Hal-hal yang dilakukan itu umpamanya langkah pertama kita sudah lakukan tidak berubah, mungkin kita lakukan lagi langkah kedua atau langkah ketiga. Saya kira mungkin ada hal-hal baru, langkah-langkah yang kita lakukan supaya siswa tersebut atau peserta didik itu bisa berubah dengan baik dan tanpa merasa kayak, kan biasa siswa itu juga beda-beda. Kapan kita kasih umpama hukuman membersihkan WC terlambat, kayak dia ada rasa dendam, mungkin ada hal lain, tapi
positif. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ite atas pendapat dan masukan serta pernyataan-pernyataan ya, bahwa apakah pendekatan yang kita lakukan itu bisa menangani secara berulang. Saya pikir mestinya begitu ya. Mestinya bahwa ketika ada peserta didik atau murid yang melakukan kesalahan, yang melakukan hal-hal yang tidak tepat, maka pendekatannya adalah bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan agar dapat keluar dari persoalan yang dialami. Yang kedua, ya, selanjutnya ini tentang apa tadi yang terakhir? Dan maksudnya seperti ada langkah-langkah baru yang kita temukan, kita lakukan ditambah dari langkah yang pernah ada tuh. Ya. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah inilah pentingnya konsekuensi. Artinya konsekuensi itu dibuat diawali dengan kesepakatan dengan murid. Makanya semua mata pelajaran sebelum memulai pembelajaran itu melakukan kontrak belajar dengan peserta didiknya, bahwa apa-apa yang akan disepakati, sehingga kita punya alasan yang kuat kepada peserta didik tersebut, kepada murid tersebut ketika kesepakatan yang kita telah sepakati bersama itu dilanggar, sehingga kita bisa mengingatkan. Inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kesepakatan yang disepakati di awal pembelajaran, baik yang kita pahami sebagai aturan, tentunya dengan tujuan supaya proses pembelajaran yang akan berlangsung itu bisa efektif. Ya, ini kuncinya di situ. Ini intinya, bahwa ada kesepakatan awal yang dibicarakan antara guru dan murid. Itulah yang saya maksud dengan kontrak belajar. Kesepakatannya salah satu contohnya, jam berapa kita mulai pelajaran. Ya. Jadi begitu prosesnya. Apa-apa yang tidak boleh dilakukan di kelas, yang tentunya yang sifatnya negatif dan mengganggu pembelajaran, ya. Ya, itu yang harus dipahami. Ya, saya pikir masih ada satu lagi sebelum kita tutup karena ini. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentang diseminasi tentang budaya positif, saya pikir cukup jelas ya. Yang lebih memperjelas lagi karena ada interaksi, ada pendapat, ada saran, ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga harapan dari diseminasi modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif, adalah bagaimana budaya positif ini dapat diimplementasikan, yang tentunya terlebih dahulu disepakati apa-apa yang menjadi pilihan-pilihan budaya positif yang akan diterapkan nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, selaku calon guru penggerak ya CGP Angkatan 9 Kota Makassar, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas kehadirannya dalam rangka mengikuti diseminasi 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit ini karena mati lampu. Budaya positif yang ini sudah stagnan.
Ini bagus juga. Udah kasih biar mana bilang. Membudayakan berdasarkan budaya. Kira dan 93. Ikuti bersabar toh. Ya. Kalau ada masalah. Berapa kali HP dipakai? Masih ada. 4 menit lagi. Wajib 1 jam. Ya sudah ditutup ya, tapi kalau masih ada hal-hal yang mau disampaikan, saya pikir tidak ada masalah untuk didiskusikan. Seperti Pak Amin sampaikan tadi apa? Tentang konsekuensi dan hukuman. Ya. Jelaskan. Saya ulang. Jadi kuncinya tadi itu menurutnya bahwa konsekuensi itu dilakukan bila ada kesepakatan awal antara siswa dengan guru atau masyarakat belajar gitu secara umum. Awalnya tadi saya mengambil konsekuensi itu sama dengan memberikan akibat dari perbuatannya. Jadi kalau dia melakukan kerusakan, dia harus memperbaiki. Jadi tindakan yang lain juga itu misalnya kalau dia melakukan sesuatu yang pada saat itu sebenarnya bagus, tapi dari sisi efek lainnya itu bisa mengganggu dari sementara belajar baru menyanyi. Saya kena telusur, oke, kalau kita akan dihibur oleh teman-teman kalian, ya saya suruh menyanyi pun ada tampil seperti itu, jadi itu masih juga konsekuensi. Cuma itu tadi saya tanggapi ya jadi konsekuensi yang sebenarnya itu ada kesepakatan awal baru diberikan. Mestinya. Dan selain tadi itu apa yang mana sebenarnya yang apakah dua-duanya sebenarnya ini ada kebaikan, konsekuensi dan hukuman. Kayak kalau hukuman itu kan kita sudah di apa namanya disampaikan bahwa hukum itu tidak bagus. Jadi antara konsekuensi dengan pemberian konsekuensi dengan hukuman ini, mana tadi hukumnya yang lebih bagus? Ya, terima kasih Pak Amis atas pendapatnya, pernyataan-pernyataannya tentang hukuman dan konsekuensi ya. Yang mana yang lebih bagus? Kalau dibandingkan antara keduanya, pastilah konsekuensi. Kenapa? Karena konsekuensi itu harus berkorelasi antara apa yang dilakukannya, kemudian apa yang menjadi konsekuensi. Seperti saya contohkan tadi, bahwa ketika murid ya mengotori meja, maka konsekuensinya adalah membersihkan meja tersebut, bukan menyuruh keliling lapangan. Kalau keliling lapangan maka masuk kategori hukuman. Jadi itu tadi, cuma alangkah bagusnya kalau konsekuensi yang diberikan itu yang relevan dengan tindakan atau perilaku atau sikap siswa itu diawali dengan kontrak atau kesepakatan bersama antara murid dan guru di dalam kelas. Jadi ada poin-poin kesepakatan. Bagus. Konsekuensi bagus ketika pembandingnya adalah hukuman. Kan sesungguhnya kita sudah tidak dibenarkan untuk memberikan hukuman kepada siswa atau murid di kelas-kelas. Ya, saya pikir itu ya, Bang, atas saran dan masukannya, dan itu jawaban saya tentang itu. Ya. Oke, saya akhiri kembali. Karena sudah tadi ditutup, tapi ada pendapat dan tanggapan-tanggapan dari Pak Amin tadi. Saya pikir itu cukup membuka cakrawala berpikir kita kembali
tentang istilah hukuman dan konsekuensi. Kembali saya akhiri pertemuan kita pada hari ini tentang diseminasi 1.4 budaya positif dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.